saya Haji Asy'ari Asma'i, bahwa dulu Mbah Hasyim Asy'ari nyantri di Pondok Siwalan Panji pada tahun 1890. Kamar daripada beliau ya berada di sini. Ini dulu kodean ya, bahasanya dulu kodeannya Mbah Hasyim Asy'ari dulu nyantri di Pondok Siwalan Panji pada tahun 1890. Nah, inilah kamar beliau selama kurang lebih hampir 5 tahun ya, 5 tahun berada di kamar ini. Beliau nyantri, beliau juga menjadi lurah daripada Pondok Pesantren Siwalan Panji pada masa Mbah Yai Yakub dan Mbah Yai Abdurrahim, putra dari Kyai Hamdani. Nah, inilah kamar beliau ya, seperti ini wujudnya. Tapi ini ada sedikit perubahan, mungkin hanya mungkin kalau kayu-kayunya ya memang kayu asli pada waktu zaman dulu seperti ini. Ini yang direnovasi bagian apanya, Gus? Ini yang direnovasi sebagian dari dinding ya, dinding aja sama atap ya. Atap ini ya, ini termasuk dilakukan renovasian, tetapi kayu yang di samping dinding itu memang peninggalan pada waktu zaman dulu seperti ini kayunya, cuma ada sedikit renovasi di dindingnya, atapnya ini. Atapnya kalau sokonya ini semuanya ini pada zaman waktu beliau berada di Siwalan Panji. Untuk merawat atau membersihkan kamar ini sendiri berapa ini, Gus? Ini kami berdasarkan musyawarah keluarga, dan juga pada waktu itu pernah kedatangan tamu dari Riyadul Jannah, Gus Rafiq hadir di sini melihat kamar Mbah Hasyim seperti ini. Beliau terenyuh, ya Allah, sampai menangis di kamar ini. Terus dengan sama keluarga tetap sampai jaga, sampai rawat ya. Akhirnya terinspirasi dengan itu, ada Habib Faruk Babarang hadir di sini. Akhirnya saya berinisiatif, ya apa caranya AEDW merenovasi kamar ini. Akhirnya kami mengadakan musyawarah dengan para alumni. Alhamdulillah para alumni juga berantusias. Akhirnya mereka mengumpulkan dana untuk kegiatan perenovasian kamar ini. Ketika pada waktu pertengahan perenovasian, alhamdulillah dari kader penggerak Nahdlatul Ulama pada waktu itu ada acara di sini pertama kali, ada PKPNO. Alhamdulillah dari rekan-rekan Nahdlatul Ulama ikut juga berperan untuk membantu perenovasian kamar ini. Akhirnya Ustadz Zainal datang ke sini menyerahkan sedikit bantuan dari Nahdlatul Ulama. Ya, sekarang ini wujudnya seperti ini. Nah, ini sekarang kami jadikan untuk tempat istirahat tamu. Mungkin ada tamu, ada yang ingin tabarukan, monggo, karena sudah dikosongkan, tidak jadi tempat tidurnya para santri. Terus kamar ini kan lantai 2, termasuk lantai 2 ini, Gus ya? Ini dulu memang zaman dulu kan rata-rata pondok di sini kan rata-rata di atas daripada tanah sekitar berapa meter itu. Karena memang menurut riwayat awal pendirian ini memang waktu itu masih rawa, masih berupa rawa. Akhirnya sama Mbah Hamdani pada waktu beliau hijrah di pondok di Siwalan Panji, beliau mendirikan sebuah bilik kamar untuk dijadikan istirahat beliau dan juga ngaji masyarakat di sini, karena di dulu masih rawa. Maka identik di sini rata-rata kamarnya ini berupa panggung. Kalau di sini memang lantai 2, bawah ini adalah tempat kamar mandi untuk sebagai mandinya para santri, dan juga ada sumur di sini juga. Menurut riwayat pada waktu Mbah Hasyim nyantri, beliau waktu itu ngisi jeding itu sambil ngerek, masukkan jeding,
untuk dijadikan tempat anak-anak wudhu untuk melaksanakan sholat pada waktu dulu beliau mondok di Siwalan Mandi. Itu menurut cerita dari mbah-mbah kami seperti itu. Selain kamar di sini ada lagi tadi seperti bangunan panggung-panggung itu, ada berapa tempat itu Gus? Kalau untuk panggung-panggung ini ada sekitar empat komplek ya, 4 komplek dengan ini 5. Yang pertama Jerambah sebelah selatan ya, selatan, kemudian Jerambah sebelah Jerambah A, Jerambah B, C, D, E, terus F di sini. Ya, di sini adalah Jerambah F, ada kamarnya Ya Abdul Majid Bata-Bata. Di sini ada kamar Mbah Hashim Asy'ari dulu tempat, sama ada Yai Usman Syawapulu juga berada di kamar sini. Gus, selain santri atau alumni yang berkunjung ke sini, tokoh atau pejabat siapa Gus yang pernah singgah di kamar Mbah Hashim ini Gus? Kalau singgah di kamar Mbah Hashim ini banyak sekali tokoh dari Nahdlatul Ulama seperti Mbak Yai Marzuki Mustamar, Yai Marzuki Mustamar, kemudian para bupati, ya, para calon bupati, dan juga ada bupati yang sekarang Sidoarjo, Gus Mukdor, juga pernah singgah di kamar Mbah Hashim Asy'ari. Dan juga ada tokoh daripada Wingampun dan Pulau Buka Mawon, ada tokoh daripada PKS dulu. Nah, PKS dulu Fahri Bang Anis Mata, ya, Bang Anis Mata pernah bersama rombongan dari Madura mendengar cerita kalau di sini ada cerita di Pondok Panji dulu tempat Kiai Hashim Asy'ari mondok. Akhirnya juga datang ke sini semua elemen pejabat, mulai dari tokoh NU termasuk Mbak Yai Marzuki Mustamar, alhamdulillah. Dan juga duriat daripada Pondok Pesantren Tebu Ireng, Gus Zaki Hadik, nah, pernah singgah ke sini pada waktu ada acara daurah muassis Nahdlatul Ulama, karena di Pondok Pesantren Siwalan Panji pernah ditempati acara daurah muassis Nahdlatul Ulama selama 3 hari di sini. Banyak tokoh di sini. Terus selain Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU atau tokoh-tokoh besar, ulama besar yang pernah nyantri di sini siapa aja Gus? Kalau di Panji ada Kiai Anwar Nur, pendiri Pondok Pesantren An-Nur Budulawang. Ada Kiai Syahal, ya, Kiai Syahal pendiri Pondok Pesantren Gontor sama Kiai Zarkasi. Ada juga Kiai Ridwan Abdullah, itu pencipta lambang Nahdlatul Ulama, pernah nyantri di Pondok Siwalan Panji. Dan juga ada tokoh yaitu Kiai Wahab Hasbullah, termasuk Insinyur Soekarno pada waktu sebelum kemerdekaan negara Indonesia pernah mengadakan pertemuan di sini bersama dengan laskar, yaitu Laskar Hizbullah pada waktu sebelum terjadi perang kemerdekaan. Bung Karno, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hashim, Kiai Hashim Asy'ari sendiri pernah berada di Siwalan Panji. Termasuk juga ada Syekhona Khalil Bangkalan, wakilah beliau berada di Siwalan Panji sekitar 40 hari ketika beliau dari Mekkatul Mukarramah ingin ketemu dengan Kiai Khazin, ya, alhamdulillah kepanggil Kiai Khazin, beliau berada di sini kira-kira 40 hari, Syekhona Khalil Bangkalan. Untuk cucu-cucu Kiai Hashim Asy'ari sendiri pernah ada yang datang ke sini? Cucu-cucunya pernah, ya, itu tadi yang saya sebutkan, Gus Zaki Hadik, ya, beliau hadir sini sebelum ada acara daurah itu. Beliau singgah bersini bersama Gus Melvin, ya, dari Pondok Lirboyo. Banyak sekali dari Gus-Gus yang kalau cucu Mbah Hashim Asy'ari ya cuma Gus Zaki Hadik yang pernah hadir dan pernah hadir di kamar ini. Gus, terkait Gus siapa? Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Pak Soekarno atau Bung Karno itu
ke Siwalan Panji ini, memang tujuannya untuk apa sih? Untuk ingin ketemu dengan para masyayikh Siwalan Panji, ya, ketemu kepada Kiai Yakub dengan Bagi Abdul Rahim, ingin ketemu, ya, bermusyawarah untuk siasat bagaimana untuk melawan penjajah Belanda itu. Ya, termasuk Mbah Hamdani sendiri, beliau termasuk guru spiritual daripada Pangeran Diponegoro. Ya, Mbah Hamdani itu periode beliau kan tahun 1787, pernah Pangeran Diponegoro bertemu dengan Kiai Hamdani, yang mana Kiai Hamdani itu pendiri pondok pesantren Siwalan Panji. Selain silaturahmi, bermusyawarah, langkah-langkah yang diambil waktu itu di sini apa aja, Bos? Kalau langkah-langkah di sini mungkin hanya mau membuat strategi melawan Belanda. Yang paling pokok, paling utama adalah datangnya Umarok ke sini itu hanya ingin minta barokah doa dari para ulama Panji. Karena memang kalau kita kenang, memang ulama Panji itu memang begitu zuhudnya, begitu humulnya. Beliau tidak pernah sering keluar, tetapi hanya memang mendidik santri, menggulawentah santri semaksimal mungkin, ya. Sampai-sampai ada cerita bahwa Mas Buwo pernah sowan ke Kiai Abbas, ya. Kiai Abbas disowani meminta Mbak Abbas untuk menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi karena Mbak Abbas itu terhadap santri ini begitu getolnya untuk mendidik santri, beliau tidak menolak, tapi dalam artian saya tetap Nahdlatul Ulama dari segi kultural. Kalau menjadi pengurus, nanti santri-santri siapa yang mendidik anak-anak, monggo kerso kula namung ikut mendoakan aja. Lah Mbak Abbas ini termasuk cucu daripada pendiri daripada Pondok Panji Kiai Hamdani. Mbak Abbas bin Khozin mempunyai istri namanya Nyai Fatimah putri Mbah Kiai Yakub, Mbah Yakub putra Mbah Hamdani. Terima kasih Gus. Dengan Gus Hasim selaku Dewan Majelis Keluarga di Pondok Siwalan Panji. Terima kasih Gus.